Kita coba masuk ke jendela kehidupannya Namrud. Di zaman Ibrahim alaihissalam, Namrud ini dia coba mengikrarkan dirinya. Awal dia dirobatkan jadi raja, setelah ayahnya meninggal, dia robatkan dirinya menjadi Tuhan, mengikrarkan dirinya sebagai Tuhan. Dan siapapun yang mengiyakan itu, semua kebutuhannya dipenuhi, dikasih oleh Namrud. Maka masyarakatnya semua mengakui dia sebagai Tuhan, karena apapun yang disampaikan dikasih, apapun yang diminta dikasih, hanya dengan mengikrarkan dia sebagai Tuhan. Sampai akhirnya menyebarlah penyembahan terhadap Namrud ini. Begitu dia baru menobatkan diri menjadi raja, menjadi Tuhan seperti ini, hari pertama, dan mulailah dia membagi-bagi segala macam kebutuhan masyarakatnya sehingga dia diakui sebagai Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala membuatnya mimpi. Dia mimpi kerajaannya hancur, kebakaran sana sini. Maka dia kaget di tengah malam, kemudian dia bangunkan seluruh penasehat-penasehatnya. Bangun semua, Namrud. Salah satu penasehat terdekatnya Namrud itu bernama Azar. Azar ini ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah penasehatnya Namrud. Bahkan dia orang tangan kanannya Namrud. Azar ini, Bapak Ibu sekalian, sangat mahir membuat patung. Jadi Namrud ini pada saat mengaku sebagai Tuhan, dia suruh Azar buat patung-patung dia dan patung-patung yang Namrud ingin, seperti misalnya patung harimau, beragam macam. Disebarkanlah patung-patung tersebut di seluruh pelosok wilayah kekuasaannya dia. Jadi orang-orang tidak perlu datang ke Babilonia, ibu kota Irak pada saat itu, untuk menyembahnya. Cukup menyembah patung-patung yang dikirim ke sana. Dan Azar ini otaknya, ayahnya Nabi Ibrahim AS. Ditakan dia semua pembuatan patung itu. Jadi menjadi tangan katanya Namrud. Kaget dan Namrud malam hari, kemudian dia tanya penasehat-penasehatnya, apa syarat kalian? Apa nih, mimpi apa nih? Kata mereka, kami tidak tahu mimpi ini apa ini, tidak ada gambaran. Sampai akhirnya ada satu orang yang berkata dari penasehatnya, mungkin malam ini ada bayi yang lahir, laki-laki di Babilonia yang akan menghancurkan kerajaan Anda. Tiba-tiba Namrud menangkap pernyataan tersebut, lalu dia mengeluarkan instruksi yang aneh. Dia mengatakan, kalau begitu semua anak laki-laki yang lahir malam ini di Babilonia dibunuh. Malam ini juga, sekarang gerakan. Sebelum terbit matahari, keliling di semua rumah, ada anak bayi laki-laki baru lahir, bunuh semua. Kebetulan Azar hadir di situ. Malam itu hadir karena dipanggil tiba-tiba kumpul sama Namrud. Dan istrinya baru melahirkan anak laki-laki, itulah Ibrahim. Maka dia pun pulang ke rumahnya lalu mengatakan, selamatkan Ibrahim ke hutan. Karena Namrud sudah mengeluarkan instruksi suruh bunuh semua anak laki-laki. Pasti dia kalau ketahuan akan dibunuh nih. Dilarikanlah Ibrahim alaihissalam ke hutan. Ada banyak cerita tentang Ibrahim waktu masih kecil. Beliau tinggal di dalam hutan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perawatnya. Ada athar yang menyebutkan Ibrahim mengisap jempolnya, kemudian keluar susu dan segala macam cerita. Tapi saya tidak ceritakan tentang kisah kecilnya Ibrahim alaihissalam. Yang saya ceritakan, Bismillah. Yang saya ceritakan adalah Ibrahim alaihissalam mulai dinobatkan jadi nabi. Namrud waktu mimpi dan menjadi raja tadi, umurnya 30 tahun. 40 tahun kemudian, setelah Ibrahim berumur 40 tahun, berarti Namrud sudah berumur berapa? 70 tahun. Jadi selama 40 tahun itu Namrud dianggap Tuhan benar oleh masyarakat yang sudah tertanam betul-betul keyakinan tersebut. Sampai wilayah kekuasaan Namrud banyak kuil-kuil yang dibuat, tempat sesembahan, yang tempat sesembahan tersebut dipenuhi oleh dengan patung-patung. Di antaranya adalah patung Namrud. Lebih baik yang
handheld rusak dilepas pakai yang ini. Ya, baik, ini makin konflik di sini. Baik, Bismillah. Dengar tak? Udah sampai mana? Namrud kenapa Namrud? Baik. Akhirnya Namrud sudah waktu itu dinobatkan jadi raja dan memang dia buat kuil-kuil yang banyak sekali. Kuil-kuil ini diantaranya di pusat Babilonia sendiri itu ada kuil yang besar sekali pada saat itu dibuat. Di dalamnya penuh dengan patung, puluhan patung. Ada patung singa, patung burung, patung macam-macam. Dan di tengah-tengah kuil, di ujung sekali, itu patungnya Namrud. Selalu begitu dia buat kuil, harus ada patung dia. Jadi masyarakat yang tidak sempat datang ke istananya untuk menyembah, itu datang ke kuil-kuil ini. Kasih sesajen, mohon-mohon, menyembah selain Allah. Ibrahim alaihissalam dinobatkan oleh Allah SWT menjadi nabi di umur 40 tahun. Lalu kemudian kisah beliau adalah beliau masuk di Babilonia. Tinggal di luar Babilonia tadinya, di hutan, sekitar hutan, kemudian beliau masuk ke Babilonia. Ringkas cerita itu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam panjang ya. Pada saat dia pertama mengenal Tuhannya, melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari. Terus saja sampai akhirnya dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatakan tidak mungkin ada Tuhan yang bisa hilang seperti matahari yang menghilang, bulan yang tidak kelihatan dan seterusnya. Setelah terbenamnya matahari tidak kelihatan lagi mataharinya, atau sebulan setelah terbitnya matahari tidak kelihatan. Ringkas cerita adalah Ibrahim alaihissalam masuk ke Babilonia, kemudian Ibrahim alaihissalam tidak menunda dakwahnya. Langsung ke pusat kota Babilonia dan mendatangi kuil yang banyak patung-patung itu. Dan kebetulan pada saat itu di malam hari, masyarakat Babilonia lagi menyembah patung-patung ini. Lagi mohon-mohon, bawa sesajen. Kuil itu cukup tinggi, dan sekarang masih ada puing-puingnya di Irak. Ya. Jadi kalau salah satu di antara Anda begini Irak atau melihat cuplikan tentang Irak, yang dianggap kisah sejarah itu adalah peninggalan kerajaan Namrud ini. Maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian, Ibrahim alaihissalam datang ke kuil tersebut. Patung-patung itu kebetulan di tengah-tengah kuil ada jalan yang panjang untuk orang masuk dan orang keluar. Di kiri kanan tembok penuh dengan patung-patung yang besar. Di tengah-tengah ruangan ada patung Namrud yang besar. Dan di situ antara orang dengan patung itu ada jeda bangunan yang cukup tinggi. Orang harus lewat tangga untuk naik ke atas, dan sudah menjadi doktrin, dogma pada saat itu, keyakinan kalau tidak boleh orang biasa mengantar sesajen ke patung-patung itu. Harus melalui penjaga kuil. Jadi penjaga kuil ini punya kedudukan tersendiri. Siapa yang mau kasih sesajen, punya hajat apa, dikasih. Dia mau kasih kepada patung yang mana nih? Misal patung sana. Lalu kemudian nanti dia yang antar ke situ. Tiap hari mereka lakukan kebodohan ini. Ringkas cerita Ibrahim alaihissalam malam itu langsung datang ke kuil tersebut. Sementara orang lagi memuja-muja patung, Ibrahim alaihissalam naik ke tangga yang untuk pergi ke patung-patung itu. Lalu Ibrahim alaihissalam pada saat dia naik, orang tahu Ibrahimnya tidak dikenal sebelumnya dan tahu siapa penjaga kuil, musuhnya yang biasa bisa naik. Orang lain selain penjaga kuil yang naik pasti kualat tuh. Nanti kena penyakit, nanti kena petir, nanti kena macam-macam. Keyakinan mereka pada saat itu. Ringkas cerita, Ibrahim alaihissalam sengaja naik. Orang-orang semua akhirnya mata dan menunjuk Ibrahim. Ibrahim alaihissalam datangin patung yang pertama. Lalu Ibrahim alaihissalam lihat di situ ada sesajen buah-buahan, buah segar, di antaranya apel. Ibrahim alaihissalam ngambil apel itu. Orang-orang semua heran. Ini keyakinannya, jangankan ngambil sesajen itu, mendekati saja sudah kualat, gitu kan. Ibrahim alaihissalam ambil apel itu, kemudian sengaja menggigitnya di depan mereka, bukan untuk makan. Lalu Ibrahim balik ke patung itu sambil berkata, "Wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, apa kau tidak marah saya ambil apelmu?" Kira-kira patung nyaut nggak?
Gak ada suara. Hening pada saat itu. Tapi orang sudah yakin ini Tuhan mereka. Ya, gitu. Maka Ibrahim ulangi alaihissalam, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, kau tidak marah saya makan apelmu? Gak ada suara. 3 kali, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, yang selalu dipuji, kau tidak marah saya ambil apelmu? Gak ada suara. Ibrahim melakukan gerakan yang lebih lagi daripada itu. Apel yang sudah digigit tadi, dilempar ke wajahnya patung itu. Jatuh apel, ini penghinaan luar biasa. Jatuh apel tersebut sudah pasti tidak ada apa-apa. Lalu dia balik lagi, wahai yang dianggap Tuhan masyarakat Babilonia, kau tidak bisa lawan saya sudah lempar wajahmu dengan apel ini. Sudah saya ambil apelmu, saya lempar lagi wajahmu. Gak ada suara tentu. Makin hening suasana. Ini yang hadir di kuil ini besar sekali. Bisa menampung sampai ribuan orang. Dan Ibrahim AS melakukan gerakan ini luar biasa. Di malam yang memang mereka lagi puncaknya beribadah lah. Lalu Ibrahim AS tidak cukup situ. Pindah ke patung sebelah. Lakukan hal yang sama. Patung sebelah sama. Terus dikelilingi semua puluhan patung itu. Sampai selesai semua. Orang-orang menyaksikan kejadian tersebut dengan tercengang. Lalu Ibrahim balik ke arah mereka mengatakan, wahai masyarakat Babilonia, apakah kalian tidak punya akal menyembah patung-patung yang kalian pahat sendiri, yang kalian buat sendiri matanya, tidak bisa berbuat apa-apa? Bukankah saya sudah buktikan ke kalian, saya ngambil sesajen yang kalian kasih, mereka tidak bisa marah, saya lempar ke wajahnya, mereka tidak bisa marah, dan saya bahkan bisa menghancurkan Tuhan-Tuhan kalian dengan tangan saya. Orang-orang Babilonia hening semua. Kata Ibrahim, yakinlah dan percayalah, saya utusan Allah dan Allah Tuhan kalian yang menciptakan langit dan bumi ini. Dialah yang harus ditundukin. Orang semua tenang, gak ada yang bicara. Bingung antara iya atau tidak. Ini baru ucapan pertama dakwah Nabi Ibrahim AS. Maka mereka pun akhirnya ada yang diam terus keluar dari kuil. Kata Ibrahim AS, demi Allah kalau kalian tidak mau meninggalkan menyembah berhala-berhala ini, maka saya akan melakukan tipu daya terhadap Tuhan-Tuhan kalian. Mereka keluar dari kuil. Ibrahim AS turun juga dari tempat tersebut. Tidak ada yang berani menyentuh Ibrahim, karena Ibrahim ini sudah mengalahkan Tuhan mereka. Berarti ini bahaya, lebih berbahaya Ibrahim daripada Tuhan, gitu kan? Mereka tidak ada yang berani dekat dengan Ibrahim AS. Ibrahim keluar, ngambil kampak, kembali lagi masuk. Tapi orang-orang sudah bubar semua nih, tinggal penjaga kuil pada saat itu. Ibrahim AS naik kuil ini, patungnya dihancurin semua, dipotong tangannya, dipecahin kepalanya, potong kakinya, semua dirusakin sama Ibrahim, berantakan. Penjaga kuil sendiri ini tidak berani, tetap masih menganggap Tuhan. Ini sudah puluhan tahun keyakinannya. Dihancurin semua sama Ibrahim AS, lalu kepala patung itu, tangannya, kakinya ditumpukin di patungnya Namrud yang besar. Lalu kampak yang Ibrahim pakai AS menghancurkan tadi ditaruh di tangannya patung Namrud. Udah Ibrahim AS pergi. Besok pagi mereka mau ritual lagi, bawa lagi sesajen, berantakan semua kuil tersebut. Mereka bilang, siapa yang buat nih? Kok bisa terjadi begini pada Tuhan-Tuhan kami? Penjaga kuil bilang, tuh anak muda yang semalam tuh, Ibrahim. Panggil Ibrahim, panggil Ibrahim. Begitu Ibrahim datang, mereka mengatakan, Al-Quran menceritakan, anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim. Apa kau yang buat ini terhadap Tuhan kami wahai Ibrahim? Apa jawab Ibrahim? Yang pegang kampak itu siapa? Kok tanya saya? Itu kampak kan di tangannya patung yang besar. Tanya kalau dia bisa ngomong, gitu kan? Maka Allah mengatakan mereka pun kembali ke diri mereka sendiri. Benar nih, kan gitu. Gak mungkin Tuhan tidak bisa membela dirinya, dan juga tidak mungkin secara akal dia bisa sebenarnya menghancurkan yang lainnya. Lalu kata mereka, dalam kondisi hening semuanya. Mereka ada satu orang yang nyaut, ini kita harus lapor kepada Tuhan kita yang paling besar, Namrud. Namrud kebetulan punya tradisi Bapak Ibu sekalian, setiap pagi dia selalu setelah mandi rapi segala duduk di singgasananya, ada gorden yang nutupin antara dia dengan orang-orang di depannya. Begitu selesai dia duduk, sudah rapi semua, singgasananya sudah rapi, mahkota sudah rapi di muka gorden tersebut. Begitu di muka, maka seluruh orang yang ada di depannya sujud kepada dia. Bertahun-tahun mengatakan, wahai Tuhan Namrud, termasuk istri dan anaknya. Setiap pagi, gitu kan? Mengatakan, wahai Tuhan yang Namrud. Tuhan Namrud, gak bisa tidak lagi mengatakan Raja Namrud, Tuhan.
Dan itu terjadi bertahun-tahun. Ibrahim alaihissalam waktu diancam begitu, kita mau lapor kepada Tuhan kita terbesar. Kata Ibrahim, gak usah lapor, saya ke sana. Saya mau langsung ke istananya Namrud. Ibrahim alaihissalam pergi ke sana sendirian. Orang-orang berbondong-bondong masuk, banyak istananya Namrud besar. Orang banyak mau sujud kepada Namrud. Karena setiap sujud minta apa-apa dikasih. Minta makanan, minta uang, minta apa saja dikasih sama Namrud. Maka pada saat diangkat tirainya, Namrud sudah mulai kelihatan, orang semua sujud, Ibrahim AS tidak sujud, berdiri sendiri. Namrud heran, 40 tahun tidak pernah ada orang membangkang, baru kali ini. Dia tanya, siapa kamu ini berani benar nggak sujud dengan saya? Ibrahim AS nabinya Allah. Dan ini sudah berkarat nih penyakit, gitu kan? Maka tidak bisa lagi dengan cara yang pelan. Kata Ibrahim AS dengan tegas, wahai Namrud, bukan lagi wahai raja, apalagi Tuhan, dipanggil namanya. Anak istrinya saja nggak berani panggil namanya Namrud, Tuhan Namrud. Wahai Namrud, dari mana kau mengaku sebagai Tuhan? Kamu manusia biasa seperti saya. Kamu punya 2 mata, saya juga punya 2 mata. Kamu punya 2 kaki, punya 2 tangan, saya juga sama. Kamu juga sama seperti saya, lahir dari rahim seorang wanita, kemudian bayi, anak-anak, remaja, tua seperti kamu sekarang, dan kau juga akan mati. Tuhanku dan Tuhanmu serta Tuhan segala sesuatu ada namanya Allah. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Kita bayangkan di posisi Namrud, kaget luar biasa, belum pernah ada yang bantah ketuhanannya seperti ini. Tapi dia tidak mau tunjukkan, dalam kondisi itu dia tidak mau tunjukkan kalau dia ini terkalahkan. Maka dia bilang, wahai Ibrahim, kau ngaku punya Tuhan, dan Tuhanmu itu kau bilang tadi menghidupkan dan mematikan. Saya juga Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Apa kau mau bukti? Kata Ibrahim, tentu saja. Silahkan buktikan. Dia bilang, ada satu pengawalnya, dia bilang, tangkap siapa saja lewat depan istana sekarang. 2 laki-laki yang lewat, siapa saja tangkap. Ditangkaplah 2 orang, masuk. Kemudian kata Namrud, bunuh yang satu biarin pergi. Dan kasih hadiah apapun yang dia mau. Dibunuhlah yang satu biarin pergi. Kata Namrud, lihat, saya mematikan dan saya menghidupkan. Gitu kan. Benar nggak ini pemikirannya? Ini konyol ini. Karena orang yang disuruh pergi sudah hidup sebelumnya. Ini orang yang mati memang sudah sunnatullah, ditusuk ya mati gitu kan. Tapi dia pakai akalnya sebagai manusia, tidak mau kalah gitu kan. Lalu Jibril AS datang membisikkan kepada Ibrahim, ini orang ini sudah kufur kepada Allah, nggak bisa lagi. Kamu memberikan contoh di bumi ini, dia akan cari terus akal. Coba kasih contoh di langit. Kata Ibrahim, wahai Namrud, kalau begitu, Tuhanku dan Tuhanmu, dikatakan Tuhanmu Allah, setiap pagi menerbitkan matahari dari timur, terbenam di barat. Apa kau bisa? Ini matahari tiap hari terbit, tiap hari terbenam. Bisa kamu lakukan? Kalau tadi kan dikasih contoh manusia. Diam, kata Allah, fabuhital ladzi kafar. Maka orang kafir itu terdiam, tidak bisa ngomong. Dalam keadaan marah dia, tidak punya jawaban, dia mengatakan, tangkap nih orang. Ibrahim, penjarakan. Meeting cepat sama orang-orang pejabat-pejabatnya, kumpul, lalu kemudian bermusyawarah. Nih diapakan nih Ibrahim? Saya mau Ibrahim dibunuh, tapi jangan mati biasa. Kalau cuma tusuk penggal kepalanya udah biasa itu. Cari mati yang luar biasa, yang spektakuler, yang bisa membuat orang lain taubat. Tidak ada lagi yang mau buat seperti itu. Musyawarah sampai seminggu muncul ide. Waktu itu Ibrahim sambil di penjara alaihissalam. Muncul ide buat api, bakar. Tidak ada cara membunuh manusia yang menyakitkan mengalahkan api. Karena kalau dibakar, terbakar kulitnya, dia teriak kesakitan, sampai mati, dan matinya lama lagi. Itu yang paling efektif. Namrud bilang, baik, keluarkan semua biaya, kerahkan semua tenaga, buat api, bukan api 2-3 meter tingginya, diameternya misalnya, ukuran tempatnya enggak. Dibuat sekitar 30-40 siku ke langit. Jadi sekitar 17,5 meter. Untuk membunuh manusia, bakar api unggun saja sudah bisa dibakar. Tapi ini enggak, dia buat api yang luar biasa. Supaya seluruh masyarakat dunia bisa menyaksikan. Dibuatlah tumpuan yang tinggi, kemudian di tengah-tengahnya dipenuhi dengan api bara besar sekali. Dan itu dibuat sengaja tinggi sehingga orang dari jarak jauh pun bisa melihat. Gitu kan. Misal kalau kita bilang di atap kita lihat ini jadikan pondasi, atap inilah tempat api itu, orang dari jauh pun bisa melihatnya. Ringkas cerita adalah
dibakarlah api tersebut dengan biaya yang besar, dengan tenaga yang besar. Di sekitar api, Namrud letakkan prajurit-prajurit pilihannya untuk menjaga. Lalu Ibrahim alaihissalam dikeluarkan, kemudian Ibrahim alaihissalam dibuka bajunya, supaya kata Namrud dia bisa merasakan lebih sakit lagi daripada api itu. Waktu Ibrahim alaihissalam akan dilempar dari jarak jauh masuk ke dalam api, gitu kan, maka yang terjadi adalah Ibrahim alaihissalam sempat kedatangan Jibril alaihissalam, dan Jibril berkata, wahai Ibrahim, Allah telah mengutus saya kepada kamu, dan Allah berkata kepada saya bahwasanya Jibril bantulah Ibrahim apapun yang dia mau. Maka sekarang kau bisa minta tolong sama saya apa saja Ibrahim. Kau minta saya bunuh Namrud, saya matikan Namrud. Kau minta saya hancurkan Babilonia, saya hancurkan Babilonia. Kau minta saya padamkan api, saya apa saja minta sekarang saya bisa jalankan. Titahnya Allah kepada saya begitu. Kata Ibrahim alaihissalam, wahai Jibril, kalau kepadamu saya tidak perlu, tapi kalau kepada Allah saya akan minta. Makanya Allah memuji Ibrahim mengatakan, inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu satu orang tapi seperti satu umat. Keyakinannya luar biasa. Jibril pun dia tidak mau minta tolong, gitu kan. Maka dengan setelah itu Jibril pun alaihissalam pergi, lalu berkata Ibrahim alaihissalam, ya Allah, zat yang telah aku imani secara gaib, nggak kelihatan, gitu kan. Nggak ditahu Allah itu, tidak kelihatan, cuma bisa dirasakan keberadaannya, kan gitu. Diyakini keberadaannya. Aku yakin engkau yang telah menciptakan aku dan segala sesuatunya termasuk api di depanku ini. Api ini lagi berkobar besar. Ibrahim sudah diikat, dilempar dari jarak jauh dengan katapel gitu. Jadi jauh sekali jaraknya agar kelihatan oleh orang-orang. Lalu dia bilang, engkau yang telah menciptakan aku dan seluruh segala itu dan termasuk api, dan engkau yang menjadikan api ini dasarnya, fitrahnya panas. Jadikanlah api ini dengan kemahabesaranmu dingin dan keselamatan untukku. Balik dari panas menjadi dingin. Maka Allah SWT mengatakan, kami terima permohonannya Ibrahim. Dalam kondisi dia ingin membuktikan kebesaran Allah. Maka dilemparlah Ibrahim AS dari jarak jauh. Pada saat dilempar Ibrahim AS, ada satu kejadian juga di situ. Ibrahim AS pada saat masuk ke dalam api, tentu Bapak Ibu sekalian, manusia kalau kena api, sekuat apapun badannya, sekekar apapun, pasti teriak. Gitu kan? Nggak ada yang bisa menahan panasnya api. Maka begitu Ibrahim AS masuk ke dalam api, subhanallah, nggak ada teriakan, nggak ada jeritan, nggak ada suara apapun, nggak ada, hening sekali. Orang-orang sempat bertanya, ini Ibrahim ini mati atau enggak ya? Namrud pun bingung, tidak ada orang yang kena api, tidak ada teriakan. Maka Namrud itu kebetulan singgasananya ditaruh di luar, diangkat, kemudian dia berhadapan sama api, dia melihat api itu, dia menyaksikan sendiri, nggak ada suara. Lalu Namrud ingin menenangkan audiensnya, masyarakatnya, waktu itu dia mengatakan, Ibrahim sudah mati di awan kena asap saya, asap api saya. Udahlah, orang percaya, orang bubar. Kata Namrud, biarkan 3 hari. 3 hari biar terbakar. Dan dijaga ketat di sekitar api. Kalau ada Ibrahim mau coba lari, dorong. Tapi nggak ada suara ini, nggak ada apa-apa ini. Nggak ada berita, nggak ada cerita, nggak ada derikan, nggak ada suara sama sekali. Bubarlah semua. Sampai 3 hari. Namrud ini masih makan, minum, berhubungan biologis dengan pasangannya. Allah membiarkan orang-orang kafir itu melakukan upayanya dan melalui kehidupan dunia yang cuma sebentar ini. 3 hari kemudian, subhanallah, dia nikmatin hidupnya luar biasa, berpesta-pesta menganggap Ibrahim sudah dibakar, sudah mati. Hari ketiga dikeluarin lagi singgasana, undang lagi masyarakat Babilonia. Begitu mereka datang semua, lalu kata Namrud, saya ingin padamkan api. Saya ingin lihat debunya Ibrahim. Padamkan api. Semua orang menyaksikan. Waktu dipadamkan api, mereka kaget. Ibrahim alaihissalam sedang duduk di tengah-tengah tumpuhan api mereka. Duduk. Tidak ada apa-apa sama sekali. Gitu kan? Maka Jibril alaihissalam datang kepada Ibrahim menyampaikan instruksi satu saja. Wahai Ibrahim, Tuhanmu perintahkan kau untuk berdiri pulang ke rumahmu. Nggak ngomong apa, itu saja instruksinya. Berdiri pulang ke rumahmu. Ibrahim AS belum mengerti itu. Yang penting perintah Allah sudah jalanin. Gitu kan? Dan ini tugasnya orang beriman nih. Diperintahin apapun kerjain. Masalah ada hikmahnya, gak ada hikmah, itu urusan nanti. Dia sudah yakin Tuhannya. Ternyata ada satu hal yang ingin Allah sampaikan kepada seluruh orang yang hadir pada saat itu. Ibrahim AS
Orang-orang pada saat itu lihat Ibrahim duduk. Namrud sempat ucapin kalimat, Ibrahim terbakar kaku. Jadi dia terbakar kaku jadi hangus. Tapi kan dari jauh orang tidak tahu ini hangus atau enggak. Maka terbantahkan pada saat itu karena Ibrahim berdiri dan turun. Pergi ke rumahnya. Pulang ke rumahnya. Itu saja. Perintahnya Allah kan itu. Orang-orang semua bilang berarti Ibrahim enggak mati dibakar api. Banyak orang yang beriman kepada risalah Nabi Ibrahim. Ini berarti Tuhannya Ibrahim luar biasa. Namrud pulang ke istananya, bingung mau jawab apa lagi nih. Dan kira-kira Bapak Ibu sekalian, dan ini selalu Allah beginikan orang-orang kafir ya. Dibiarkan mereka melakukan upaya mereka maksimal dan akhirnya Allah batalkan dengan hal yang kecil. Kira-kira setelah membuat api sebesar itu dengan biaya yang besar, tenaga yang besar, kira-kira apa lagi yang bisa Namrud lakukan? Ibrahim kira-kira setelah dibakar api tidak mempan dengan ditebas dengan pedang? Secara akal sudah nggak mungkin. Karena api saja sebesar itu tidak bisa membakar, apalagi kalau cuma tebas sama pedang gitu kan. Dalam kondisi bingung, semalam suntuk dia nggak bisa tidur, maka lalu Ibrahim berkata, maka Namrud pun dalam kondisi bingung tidak bisa tidur. Keesokan paginya, Allah subhanahu wa ta'ala dalam riwayat Bukhari dikatakan, mengutus kepada Namrud seekor lalat. Lalat ini masuk di lubang hidungnya, terus sampai ke otaknya. Bagaimana caranya Allah wa'ala? Tidak usah dipikirkan caranya. Yang jelas masuk lalat tersebut sampai ke otaknya. Dalam hadis dikatakan sampai ke otaknya. Namrud kesakitan, ditepuk-tepuk, nggak bisa keluar. Kira-kira lalat ini mau dilawan dengan apa nih? Bisa dengan otot yang besar? Bisa dengan sebilah pedang yang tajam? 1 juta prajurit? Tidak ada yang bisa. Allah ceritakan dalam Al-Quran itu masalah lalat ya. Sedikit saya kuatkan di sini dalilnya. Bukan berhubungan sama kisah Ibrahim AS, tapi ada firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Hai sekalian manusia, telah diberikan perumpamaan kepada kalian, dengarkan baik-baik, renungi baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillah, semua yang kalian seru selain Allah, patung kah, pohon kah, syaitan kah, malaikat kah, semua selain Allah itu, la yakhluqu dzubaban wa la yajtama'u lah. Mereka tidak pernah mampu menciptakan seekor lalat walaupun mereka bersatu semua. Semua bersatu, semua jin, semua malaikat, semua hewan-hewan kumpul sama manusia, bersatu ciptain satu lalat, mereka tidak akan mampu, kata Allah. Wa yadrub minhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Dan kalau lalat mencuri sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu mengambilnya kembali. Ini kalau kita punya susu atau air, lalat datang hinggap ambil setetes terbang, bisa diambil kembali? Kata Allah begitu. Da'ufat talbu wal matlub. Sungguh lemah yang disembah dan yang menyembah. Jadi Allah tentang masalah itu. Namrud ini sempat ingin menyiksa Ibrahim berapa hari tadi? 3 hari. Allah siksa dia 3 hari. Lalatnya 3 hari di otaknya. Nggak makan, nggak minum, teriak-teriak, kesakitan, terbolak-balik. Nggak tidur, nggak makan, nggak minum. Manusia 3 hari nggak makan, nggak minum, nggak istirahat, sudah kacau balau semuanya. Sehari aja kita begadang sudah pusing besoknya. Apalagi ini 3 hari, tidak makan, tidak minum, dan seterusnya. Dan kesakitan, terganggu. Kita maaf, ingus saja yang ada buntu itu sudah susah. Ini lalat di dalam bergerak-gerak. Gitu. Dia kesakitan. Maka akhirnya 3 hari kemudian dia mati. Meninggal, tergelepar di depan singgasananya. Dan subhanallah pada saat dia meninggal, semua pejabatnya datang mendekat. Orang-orang yang meyakini dia sebagai Tuhan. Dan dengan hikmah Allah, mereka menyaksikan lalat keluar dari hidungnya. Keluar tuh lalat. Sehingga mereka tahu Namrud mati dengan seekor lalat. Tersebar satu Babilonia dulu, raja yang selama ini dianggap Tuhan dibunuh oleh seekor lalat. Inilah akhir kehidupan Namrud. Bapak Ibu sekalian, Allah berikan kita akal fikiran, hati nurani, akal dengan kecerdasannya untuk berpikir, membedakan mana benar, mana tidak, hati nurani dengan perasaannya, bisa peka mengetahui mana yang disuka, mana yang tidak disuka, mana yang harus diikutin dan mana yang tidak diikutin. Sebenarnya sudah cukup dengan 1-2 sampel. Ingat, tidak semua orang beriman itu mati badannya wangi, tidak semua. Tapi 1-2 orang Allah perlihatkan. Tidak semua orang yang jahat itu meninggal badannya meletup-letup rusak, enggak. Tapi 1-2 orang Allah perlihatkan. Karena kalau setiap orang kafir mati badannya rusak, enggak ada orang kafir nanti. Allah memang sengaja menguji dengan keimanan dan mau beriman enggak, gitu kan? Jadi harus ambil pelajaran. Laki-laki menyerupai perempuan,
Dan juga minuman keras dianggap sebagai minuman yang biasa. Hadis sahih semuanya. Jadi ini semua kita lihat depan mata kita sedang terjadi. Ya, sedang terjadi. Kemudian yang belum terjadi itu seperti misalnya kalau tanda-tanda kiamat kecil terakhir sekali namanya Malhamah Kubra. Peperangan besar antara kaum muslimin dengan orang-orang Nasrani. Yang ini disebutkan panjang lebar dalam hadis Bukhari lebih dari 3 lembar kalau tidak salah. Hadis ini berbunyi, kata Nabi SAW, kalian akan bersatu dengan Bani Asfar. Bani Asfar ini sebenarnya lebih tepatnya orang-orang Rum, ya, orang-orang Nasrani. Mereka akan bersatu, kalian akan bersatu dengan mereka untuk memerangi satu kaum. Tapi tidak disebutkan kaum ini siapa. Yang jelas kita akan bersatu satu waktu dengan kelompok-kelompok Nasrani ini. Kemudian kita bersatu memerangi satu kaum. Allahu alam siapa mereka. Sebagian ulama beristihad mengatakan komunis. Ada yang mengatakan kapitalis dan segala macam istilah. Tapi kita beriman bahwasanya itu akan terjadi. Ringkas cerita, kalian akan memenangkan peperangan. Pasukan tahaluf ini, sekutu ini akan menang. Kemudian setelah itu bubarlah semua pasukan dan tersisa pasukan di negeri Syam. Di negeri Syam. Dan dari hadis ini juga ulama sekarang mengatakan kasus Syria ini akan berakhir dengan sendirinya. Karena memang hadis ini menjelaskan adanya ketentraman di negeri Syam. Ya, sebelum terjadi tanda-tanda kiamat besar. Pada saat itu pasukan muslimin ya, sedang pulang ke negeri Syam bersama dengan pasukan Bani Asfar ini. Ya, suku yang dikatakan dari bangsa Romawi. Kemudian mereka mengangkat bendera salib sambil mengayungkan dan mengatakan kamilah yang telah memenangkan peperangan ini. Maksudnya kekuatan Nasrani. Maka yang muslim sempat teman-teman mereka mengatakan ini kan kita sekutu. Bagaimana caranya kalian mengaku ya memenangkan sendiri? Terjadi cekcok di antara mereka. Lalu kata Nabi SAW, akhirnya segelintir muslimin yang ada di situ Allah karuniakan mereka mati syahid, terbunuh semua. Lalu hari kedua beberapa muslimin bersatu untuk ya berperang dan mereka juga dikaruniakan Allah mati syahid. Hari ketiga berkumpul lagi muslimin untuk mereka berpegang pada satu kesepakatan untuk tidak akan membiarkan bahwasanya orang-orang Nasrani menganggap menang sendiri. Maka akhirnya hari ketiga pun mereka diikram oleh Allah dikaruniakan syahadah, mati syahid. Nanti hari keempat barulah berkumpul seluruh muslimin dari seluruh penjuru bumi. Lalu terjadilah perang besar antara kalian dengan Bani Ahmar dan mereka dibawa naungan 80 bendera. Sebagian ulama hadis mengatakan mereka dibawa 80 negara. Jadi perang besar-besaran. Dan di dalam kegiatan orang-orang Nasrani di sebagian pastor dan pendeta, mereka menamakan akan terjadi nanti perang salib besar, puncak daripada penentuan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kita sebagai orang muslim bukan sedang memicu emosi untuk mempersiapkan diri, tapi memang ini hadis Nabi SAW, wahyu yang menyampaikan. Kita akan berperang melawan mereka, dan ini perang besar-besaran seluruh dunia akan terjadi. Maka kalian pun akan berperang, tapi tidak disebutkan waktunya berapa lama, sampai pasukan kalian menembus wilayah Rum, dan kalian berhasil menjebolkan temboknya dengan takbir dan tasbih, berzikir. Dan tembok ini sebagian ulama mengatakan adalah Vatikan. Karena memang satu-satunya markas orang-orang Nasrani yang menggunakan pintu gerbang. Kalau dibuka dianggap ada sebuah keputusan penting. Kalau ditutup berarti sudah segala macam ya yang mereka kultuskan sekarang. Temboknya itu akan rubuh dengan takbirnya muslimin. Sebagian ulama hadis mengatakan karena banyaknya jumlah pasukan. Sampai akhirnya suara mereka begitu bergemuruh dan akhirnya meruntuhkan tembok itu. Allahu a'lam, itu makna hadis. Kemudian pada saat itulah syaitan, iblis menjelma jadi manusia lalu teriak di tengah-tengah pasukan muslimin berkata, wahai muslimin, Dajjal sudah keluar di tengah-tengah kalian. Dajjal sudah keluar di tengah-tengah kalian. Maka teriakan ini membuat pasukan muslimin, mereka tahu benar pada saat itu hadis Nabi SAW yang berbunyi, diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, kalau kalian dengarkan Dajjal keluar di satu lokasi, maka selamatkanlah diri kalian walaupun ke gunung-gunung. Gitu kan. Janganlah seseorang dari kalian berkata imannya kuat lalu dia sengaja menemui Dajjal, akhirnya dia menjadi pengikutnya. Jadi para mujahidin tahu masalah itu. Mereka bukan tidak berani, tapi mereka mengikuti sabda Nabi SAW. Maka mereka pun akhirnya pada klub pulang masing-masing. Kata Nabi SAW, mereka pun bubar ke wilayah masing-masing. Pada saat mereka tiba di wilayahnya, ternyata Dajjal tidak ada. Itu berita dusta. Dan pada saat itulah Dajjal keluar. Pada saat itulah Dajjal keluar. Dan Dajjal adalah tanda-tanda kiamat besar yang pertama. Tanda-tanda kiamat besar yang pertama. Jadi ini akan terjadi. Ini sekaligus saya menitik beratkan, ya, tidak bolehnya sembarangan orang ngomong. Sekarang soalnya ada beberapa orang, semoga Allah berikan hidayah, menentukan tahun
ya, akan terjadi kiamat. Bagaimana caranya menentukan tahun? Ini tanda-tanda depan mata kita masih ada yang belum terjadi. Dan ini peperangan besar seluruh dunia, ini nggak main-main, ini bukan perang 1-2 hari. Ini peperangan yang besar sekali, gitu kan? Jadi Allahu alam kita masih menemukan atau tidak, tapi yang jelas menurut tanda-tanda sekarang kita masih ada di fase-fase tanda-tanda kiamat kecil yang sedang terjadi. Tapi kita menyampaikannya, gitu kan? Yang jelas ini sesuatu yang masih Allahu alam berapa lama, tapi dari hitungan tahun tidak mungkin 20-30 tahun. Bukankah banyak orang menebak-nebak tahun 2000 sekian akan kiamat, 2000 sekian akan kiamat. Ini semua dari mana? Kita punya kiai dan guru kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita tanda-tandanya ada sebelum terjadi kiamat. Tanda-tanda itu tidak akan terjadi kiamat. Kemudian kita akan masuk menjelaskan teman-teman sekalian tanda-tanda kiamat besar. Ada 11 yang disepakati tanda-tanda kiamat besar, sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Yang pertama adalah keluarnya Dajjal. Dan Dajjal ini diambil dari kata-kata Dajjala yang berarti kekacauan. Dan ini digunakan untuk nama seseorang yang memang akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jal sebagai fitnah bagi kaum muslimin. Makanya kita dalam tahiyat membaca wa'udzubika min fitnatil masihi dajjal, dan jauhkanlah kami dari fitnahnya Masih Dajjal. Nanti akan saya paparkan panjang lebar. Yang kedua adalah sementara Dajjal membuat kerusakan di muka bumi, maka akan keluar Mahdi, yang kata Nabi SAW akan keluar seseorang yang sama namaku, Muhammad bin Abdullah, akan sama paras wajah dan poster tubuhku, sama persis dengan Nabi SAW, alisnya, matanya, kulitnya, dan dari keturunanku, dari kota Madinah. Jadi kan sebagian ulama hadis mengatakan ini kemungkinan dari turunan Hasan radhiyallahu anhu, karena memang sekarang yang banyak di Madinah itu turunan Hasan radhiyallahu anhu. Maka dia akan keluar dan Allah mengubahnya dalam sehari semalam. Kemudian dia keluar dari Madinah ke Mekah, lalu dibayat dengan 300 orang, lalu kemudian mereka membentuk pasukan untuk mengejar Dajjal. Kemudian yang ketiga, pada saat itu, nanti akan saya jelaskan penyelidikan ini garis umumnya dulu. Yang ketiga akan turun Nabi Isa alaihissalam. Pada saat pasukan Mahdi sudah sampai di masjid, ya, Menara Putih, dikatakan, dan subhanallah, masjid itu kata ulama hadis ada sekarang di Damaskus, di ibu kota Syria. Ada masjid yang disebutkan Menara Putih, dan Nabi SAW sebutkan dengan nama Menara Putih. Nanti mereka akan singgah sholat asar situ, lalu Isa alaihissalam turun. Kemudian setelah itu, setelah Isa alaihissalam ya, datang, turun, kemudian memerangi Dajjal, datang tanda-tanda hari kiamat. Yang keempat adalah Ya'juj wa Ma'juj, dua suku yang dari anak Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka berbeda dengan kita. Mereka sangat beringas, memakan semuanya, kala jengking, ular, hewan-hewan, jumlahnya banyak. Bahkan seseorang di antara mereka tahu kalau akan mati kalau seandainya sudah memiliki 1000 orang anak. Dan mereka akan membuat kerusakan, membunuh semua yang ditemui. Kafir, beriman, tidak ada urusan. Selain mereka akan dibunuh. Ini ada ciri-cirinya. Ya, ada ciri-ciri yang akan saya sebutkan nanti. Ringkas cerita, mereka akan buat kerusakan, dan Allahu a'lam berapa lama di situ. Isa alaihissalam dan kaum mukminin akan sembunyi di gunung-gunung, dan mereka akan mati bukan dengan peperangan dengan kaum mukminin, tapi dengan doa Isa alaihissalam yang berdoa, lalu Allah matikan mereka dengan satu kali mati. Maka semua miliaran orang yang ini mati tiba-tiba. Kemudian Isa alaihissalam pun berdoa kepada Allah agar dihilangkan jenazah mereka, karena seluruh bumi ini dipenuhi dengan jenazah mereka. Sampai disebutkan dalam hadis, mereka akan turun di sebuah sungai Tibriyah di wilayah Syam. Mereka minum sungai tersebut, orang terakhir mereka datang sudah nggak temukan lagi ada airnya, saking banyaknya jumlahnya. Dan saya pernah tanyakan ke dosen saya sendiri waktu tingkat 3 kuliah bicara masalah Ya'juj Ma'juj ini, saya bilang, Syekh, apakah ada orang dari kita yang ikut dengan pasukan mereka? Maka syekhnya mengatakan sama sekali tidak ada. Karena kita beranjak daripada hadis Nabi SAW, seseorang yang antara mereka tahu dia akan mati kalau sudah punya 1000 orang anak. Dan mereka akan membunuh semua selain mereka. Jadi ada ciri khasnya sendiri. Kemudian setelah mereka mati pun, Isa AS berdoa, lalu Allah SWT datangkan burung-burung yang besar dari arah barat, yang mencengkram mereka satu-satu, lalu dibuang ke lautan ke arah timur. Kemudian Allah turunkan hujan yang membersihkan kotoran-kotoran mereka. Jadi sudah ada tanda-tanda kiamat pertama Dajjal, nanti akan saya ceritakan ceritanya. Kemudian ada Mahdi keluar dari Madinah, kemudian turunnya Isa alaihissalam, kemudian Ya'juj Ma'juj. Setelah berjalannya waktu, maka akan
terjadi orang-orang kufur kembali kepada risalah langit. Setelah pada saat itu Isa alaihissalam sudah meninggal dunia, sudah mulai sebenarnya tentram, orang sudah mengenal Allah, tapi dengan berjalannya waktu manusia mulai lalai, mulai lagi kembali menyembah berhala, mereka lagi berbuat zina, mereka melakukan kekacauan, maka keluar tanda-tanda kiamat besar yang kelima, yaitu keluarnya dabbah atau hewan melata. Yang hewan melata ini akan keluar dari tanah, berbentuk seperti hewan tapi dia bisa berbicara dan dia membawa cap yang dia mencap orang beriman dan orang kafir. Setiap kali mereka buat kesalahan, ya diingatkan oleh dabbah ini, kalau kamu sedang lalai dari jalan Allah, kembalilah. Dan itu tadi yang ayat yang kita bacakan surah An-Naml ayat 82. Kemudian setelah itu datang tanda-tanda kiamat yang keenam. Setelah keluarnya dabbah, maka akan terjadi 6, 7, 8 sekaligus tanda-tanda kiamat ini, yaitu terjadinya longsor besar di wilayah timur Jazirah Arab, tepatnya wilayah timur itu Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, itu wilayah timur Jazirah Arab. Akan terjadi longsor besar yang tidak bisa lagi ditutup, dan terjadi juga longsor besar, tanda-tanda kiamat yang ketujuh, itu adalah di Jazirah Arab dan juga terjadi di wilayah baratnya Jazirah Arab, yaitu wilayah Afrika, dan ini juga akan longsor besar gitu kan. Kemudian terjadilah tanda-tanda kiamat yang selanjutnya, yang ke berapa? 9, keluarnya api dari wilayah Qa'rul Aden namanya, atau wilayah padang pasirnya wilayah Aden. Aden salah satu kota di Yaman gitu kan. Dan sekarang ini sudah ada diangkat di YouTube, dicuplikan, dan saya pernah lihat sebagian padang pasir wilayah Aden ini yang disebutkan dengan Qa'rul Aden itu memang tidak ada orang yang tinggal situ karena panasnya gitu kan. Dan ada wilayah padang pasir yang sempat terbelah dan mereka melihat dan diteliti secara ilmiah, di bawah itu ada api yang sangat besar. Jadi ini sudah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya akan terbit matahari dari barat sebagaimana dia biasa terbenam dari situ. Ini ada berapa? 10 ya? Berarti ada satu yang tertinggal ya. Iya, keluarnya asap, maaf. Jadi sebelum terjadinya longsor 6, 7, 8 tadi, yang keenamnya itu adalah kelihatannya kabut. Di seluruh muka bumi ini akan terjadi kabut yang menutupi bumi ini, dan semua dunia ini akan melihat kabut itu dalam beberapa waktu. Inilah 11 tanda-tanda kiamat besar. Baik, kita akan rincikan dengan izin Allah satu persatu. Kalau terjadinya atau keluarnya Dajjal, ini disebutkan dalam banyak hadis, banyak sekali, dan ini yang paling banyak diingatkan. Di antaranya hadis Bukhari yang berbunyi, kata Nabi SAW, tidak ada seorang Nabi pun kecuali sudah mengingatkan kaumnya tentang si buta sebelah kanan. Ya. Jadi memang dia cirinya buta sebelah kanan. Dajjal memiliki ciri khas, rambutnya keriting, kemudian kulitnya mendekati hitam, ya. Jadi sawo matang, badannya kekar, kemudian dahinya lebar, ya. Dan orangnya mata kanannya rusak seperti anggur yang sudah rusak. Dan kata Nabi SAW, ingatlah dia akan mengaku sebagai Tuhan, dan ketahuilah Tuhan kalian Allah tidak buta sementara dia buta. Kemudian orang-orang pada bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa orang mengikutinya? Kata Nabi SAW, pada saat itu dunia akan ditimpa kelaparan dan Dajjal memiliki bergunung-gunung makanan. Ini bahasa wahyunya begitu. Allahu alam seperti apa, yang jelas dia bergunung-gunung memiliki makanan. Dan dia akan melewati seluruh muka bumi ini, tidak ada satu tempat pun kecuali dia akan lewati, melainkan akan dilewati kecuali Madinah dan Mekah. Itu yang dia tidak bisa masukin. Dajjal akan membuat kerusakan di muka bumi 40 hari. Satu hari pertama seperti setahun, satu hari kedua seperti sebulan, satu hari ketiganya seperti sepekan, dan sisa harinya seperti hari-hari kalian. Berarti setahun, 2 bulan, 2 pekan. Dan ini kemungkinan kata sebagian ulama, dia akan menggunakan teknologi yang ada sekarang. Karena Nabi SAW mengatakan, akan keluar Dajjal dari wilayah Yahudiyah di Khurasan. Wilayah Yahudi ini subhanallah, sekarang di Iran ada satu perkampungan namanya Yahudiyah, diberikan nama itu, dan mayoritas penduduknya orang Yahudi. Kata Nabi SAW, Dajjal akan keluar dari wilayah Yahudiyah di Khurasan. Khurasan itu Iran gitu kan. Dan sekarang ini sudah ada, semua ini ada, tidak mungkin salah sabda Nabi SAW. Dikatakan akan keluar dan diikuti dengan 70.000 orang Yahudi. Dan sebagian ulama hadis mengatakan pada saat itu teknologi sangat canggih seperti sekarang.
lebih canggih lagi, gitu kan? Sehingga Dajjal mengelilingi muka bumi ini dengan 1 tahun 2 bulan 2 pekan itu sudah kelilingi seluruh dunia. Dan setiap kali kata Nabi SAW dia memasuki sebuah wilayah dan orang-orang beriman padanya, maka wilayah itu akan subur, turun hujan dari langit, perekonomian mereka, ya, perkebunan, peternakan semua akan subur. Dan setiap wilayah yang ditinggalkan oleh Dajjal tidak mau beriman, maka akan susah, hujan tidak turun dari langit, hasil mereka mengurang dan seterusnya. Jadi memang ini sabda Nabi SAW disuruh kita menghindar, bukan melawannya. Dajjal akan terus membuat kerusakan di muka bumi dan banyak sekali pengikut-pengikutnya. Kata sebagian ulama hadis, beritanya akan merambak sangat cepat dan banyak pengikutnya karena menggunakan media. Kemungkinan menggunakan media kayak kita sekarang merambat luar biasa, mudah ditangkap informasinya. Dajjal akan dikenal oleh orang-orang, Jadi orang-orang akan banyak yang tidak beriman sama Allah, yang munafik, semuanya ikut. Termasuk ada yang mengaku Islam tapi munafikin menjadi pengikutnya Dajjal. Ya. Kemudian Dajjal akan keliling terus di muka bumi sampai dia tiba di Madinah, yang diceritakan kota Madinah. Dan dia tidak bisa memasuki kota Madinah karena di setiap pintu gerbangnya ada malaikat yang menghunuskan pedang. Ada 2 malaikat yang menghunuskan pedang dan menghadangnya. Maka Dajjal pun tidak bisa masuk. Allahu alam bagaimana ini terjadi, tapi ini sabda Nabi SAW. Lalu Dajjal pun mencari gunung tertinggi yang ada di sekitar perbatasan Madinah. Sebagian ulama yang pernah saya tangkap bahasa mereka mengatakan batas Madinah yang paling mudah dijangkau dan masuk adalah Wadi Aqiq. Wadi Aqiq sebuah lembah yang kebetulan dulu berada di depan kampus kami. Jadi di situ dianggap kalau sudah keluar dari situ berarti sudah keluar dari wilayah haram itu sendiri. Allahu alam, ini ijtihad tentunya. Tapi yang jelas Dajjal akan naik ke atas sebuah gunung, kemudian dia berkata kepada para pengikutnya, apakah kalian melihat istana putih itu? Maka mereka semua melihat ke arah Masjid Nabawi. Lalu mereka mengatakan iya. Kata Dajjal, itulah istananya Muhammad yang aku tidak bisa jangkau. Dan subhanallah sekarang Masjid Nabawi warnanya seperti istana putih, gitu kan? Tanpa disadari dengan menggunakan marmer putih besar. Begitu juga dengan perluasannya nanti. Memang kalau dari kejauhan seperti istana yang sangat mewah, gitu kan? Ringkas cerita, Dajjal pun akhirnya sebelum pergi, dia sempat menyentakkan kakinya, kata Nabi SAW, sehingga membuat terjadilah gempa di Madinah dan membuat seluruh orang munafik di Madinah keluar jadi pengikutnya. Jadi gempa dan hanya tinggal di sana orang-orang beriman. Hanya tertinggal di sana orang-orang beriman. Lalu keluarlah sebelum Dajjal pergi, keluarlah satu anak muda yang kata Nabi SAW orang terbaik pada saat itu. Orang terbaik pada saat, orang yang paling luar biasa imannya. Masih muda di sini ulama mengatakan istilah syab dalam bahasa Arab bisa dari mulai balik 12 tahun sampai 40 tahun. Nanti keluar seorang anak muda yang disilakan syab antara umur ini, kemudian keluar dan sempat melihat Dajjal. Maka Dajjal pun mengatakan menangkapnya segera dan mengatakan saya Tuhanmu. Maka orang tersebut mengatakan kau adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Nabi SAW. Karena dalam hadis yang lain dikatakan setiap orang mukmin bisa melihat di dahinya tulisan kafara yang berarti kufur. Dia bisa membaca bahasa Arab atau tidak, tapi dia akan bisa membaca dengan hikmah Allah. Matanya orang mukmin bisa melihat itu sehingga dia tahu ini adalah Dajjal. Kemudian Dajjal pun mengambil gergaji dan membelah 2 dari kepala sampai kemaluannya sehingga anak muda itu terbelah 2 dan Dajjal melewati tengah-tengahnya dan seluruh pengikutnya bersorak-sorak. Lalu Dajjal berkata, bangkitlah, bangkit kembali bersatu. Lalu kata Dajjal, apa kau sudah yakin saya Tuhanmu? Maka Dajjal mengatakan, maka anak muda itu mengatakan, justru saya tambah yakin kau adalah Dajjal. Setelah itu dia berusaha membunuhnya tapi dia tidak mampu lagi. Allah sudah selamatkan. Maka Dajjal pun meninggalkan lokasi tersebut. Lalu puncaknya Dajjal menuju ke Palestina. Dan dia akan bermarkas di sebuah tempat namanya Babulut. Babulut dalam hadis. Subhanallah, sekarang ini sudah ada kota di Israel yang mereka rebut wilayah Palestina, sebuah seperti kecamatan, ya, kalau yang saya tangkap, saya pernah ada cuplikannya, itu ternyata diberikan nama Babulut oleh orang Yahudi. Dan ini disebutkan dalam hadis dengan lafaz itu Babulut, ya, Bablut, gitu kan. Ini subhanallah saya lihat cuplikannya Babulut, gitu. Ini luar biasa nih, seperti sabda Nabi SAW. Dan sekarang mereka lagi fokus membangun, menjadikan wilayah itu wilayah yang paling mewah di Israel. Subhanallah, gitu kan. Dajjal akan menuju ke sana dan sementara dia menuju ke sana, setiap wilayah yang dia lewatin, salah satunya disebutkan dalam hadis Bukhari adalah dia akan melewatin satu wilayah yang sangat banyak masyarakatnya. Ya Allahu alam ini di mana?
apakah di wilayah Cina, apakah pokoknya masyarakat komunitasnya paling besar. Kita tahu sekarang Cina sama India ini tempat yang sangat luas, gitu. Banyak masyarakatnya. Dia akan melewati wilayah yang banyak masyarakatnya, lalu kemudian dia berkata kepada pemimpinnya, Allahu alam, ini presiden kah, raja kah, kepala suku kah, dia akan berkata bahwasanya saya Tuhanmu. Maka orang itu mengatakan, apa buktinya kau Tuhan saya? Dia bilang, bagaimana kalau saya hidupkan kedua orang tuamu? Apa kau akan percaya saya Tuhanmu? Maka orang itu berkata, tentu saja. Ada Dajjal, tunjukkan kuburannya. Ditunjuk kuburannya, lalu Dajjal mengatakan, keluarlah. Maka keluarlah orang tuanya dan berkata ibu ayahnya, ikutlah pada orang ini, ikutlah pada ini, karena dia adalah Tuhanmu. Maka akhirnya kepala suku atau kepala negara itu pun menyatakan ikut dan seluruh masyarakatnya ikut. Jadi luar biasa, miliaran orang jadi pengikut Dajjal pada saat itu. Maka Nabi SAW sudah membongkar buat kita itu. Berkata apa? Itulah dua syaitan yang menjelma untuk menipu manusia. Untuk menipu manusia. Dan itu puncak terakhir sekali sebelum Dajjal menuju ke Israel. Lalu kemudian dia menuju ke Palestina. Tapi disebutkan Israel, dikatakan Palestina dalam hadis. Lalu menuju ke sebuah wilayah yang namanya Babulut tadi. Lalu Dajjal berpesta pora di sana dengan pengikut-pengikutnya, mentuhankan dia. Dia berikan makanan, kaya raya, segala macam dia bisa lakukan, fitnah, gitu kan. Akhirnya keluarlah. Pada saat sementara dia berjalan ke Babulut dan tiba di Babulut, keluarlah di Madinah Mahdi. Dan Mahdi ini adalah keturunan Nabi SAW tadi saya bilang, keluar dari Madinah. Kemudian Allah memperbaiki dia dalam sehari semalam. Kata sebagian ulama hadis, Allah berikan petunjuk sehingga dia menjadi baik langsung, gitu kan. Tadinya dia faham agama tapi belum diaplikasikan, sekarang dia langsung Allah SWT ubah menjadi orang yang saleh dalam sehari semalam. Lalu kemudian dia jalan. Ada banyak riwayat yang menyebutkan ciri-cirinya. Di telapak tangannya ada seperti bekas ya, tanda lahir. Tapi yang jelas yang paling mendasar mirip dengan Nabi SAW. Alisnya seperti busur panah, kulitnya putih, orangnya tinggi, besar, kekar. Gitu kan. Dan tadi turunan Nabi SAW namanya Muhammad bin Abdullah. Maka dia pun akhirnya didatangi oleh orang-orang yang pada saat itu sudah tahu tentang keluarnya Dajjal, sudah informasi menyebar. Maka mereka juga sudah tahu ada orang yang akan membentuk pasukan dari Madinah namanya Muhammad bin Abdullah. Lalu mereka carilah keturunan Nabi SAW itu, lalu ditemukan. Lalu mereka mengatakan, engkau lah yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW. Maka keluarlah memimpin kami untuk memerangi Dajjal. Dia pun awalnya menolak sampai dia pergi ke Mekah, kata Nabi SAW, lalu diikuti oleh 300 orang masyarakat membaiatnya, lalu terbentuklah pasukan muslimin yang tidak tahu Allahu alam berapa jumlahnya pada saat itu. Lalu mereka menuju ke Palestina, melewati negeri Palestina, melewati negeri Syria, dan akhirnya mampir di Masjid Darul Baidha tadi, menara putih yang tujuannya untuk mengerjakan sholat asar. Dan pada saat itu terjadilah tanda-tanda kiamat besar ketiga. Isa alaihissalam akan turun. Kata Nabi SAW, Isa alaihissalam akan turun, rambutnya basah, meneteskan air dan memegang dua sayapnya malaikat. Sebagian ulama hadis mengatakan pada saat itu kaum mukminin akan melihat malaikat yang membawa Isa alaihissalam. Kemudian dia turun dan dia masuk. Kemudian kata Nabi SAW, Mahdi adalah satu-satunya orang, ya, salah satu orang yang Nabi sholat jadi makmum di belakangnya. Karena waktu turun Nabi Isa, orang sudah tahu semua ini akan turun, lagi berkumpul gini mau sholat, pas mau iqamah sholat Isa alaihissalam turun. Dan orang-orang sudah mengatakan Isa sudah datang. Jadi informasi pasti, bukan lagi yang diragukan, bukan masih nebak ini Isa atau bukan, mereka sudah tahu. Turunnya kelihatan dan mereka masuklah. Lalu kemudian Mahdi mengatakan silakan memimpin, hai Nabiullah. Kata Nabi Allah, imam dari diri kalian, dari kalian sendiri, dari kaum muslimin. Maka akhirnya dia pun menjadi imam. Kemudian terbentuklah pasukan tersebut, tiba di Babulut. Saya tutup dengan kisah Babulut ini. Pada saat tiba di Babulut, ya, tiba di Palestina, maka Dajjal tidak tahu yang datang ini siapa. Disebarkan berita oleh pengikutnya mengatakan, hai Dajjal, sudah datang pasukan yang ingin memerangi kita. Lalu Dajjal mengatakan, siapa yang berani mengalahkan saya? Siapa yang bisa? Bukakan pintu gerbang, kita tantang. Dia nggak tahu kalau Isa alaihissalam yang datang. Kemudian pada saat dibukakan, Dajjal dengan sombongnya, dia tahu dia tidak mati. Gitu kan, punya kekuatan super yang luar biasa. Begitu dibuka pintu gerbang, dia sengaja nunggu di pintu gerbang untuk menunjukkan, mendemonstrasikan kemampuannya di depan para pengikutnya. Ternyata waktu dibuka pintu gerbang, Isa alaihissalam di depan pasukan muslimin. Dan akhirnya begitu melihat Isa, dia coba melarikan diri dan badannya meleleh seperti melelehnya lilin, gitu kan.
Jalan terus meleleh sampai akhirnya Isa alaihissalam mengejarnya sambil mengatakan, wahai musuh Allah, sudah saatnya kau mati. Diletakkan di tanah, ditekan oleh Isa alaihissalam, lalu kemudian ditombak di antara dua matanya dengan tombak emas, yang akhirnya membuat Dajjal mati. Pada saat itu pun Yahudi mengetahui masalah itu, sehingga mereka menyebar. Mereka menyebar dan Isa alaihissalam sudah tahu instruksi dari Allah untuk membunuh semua pengikut Dajjal. Maka semua pun pengikut Dajjal dari Yahudi ini menyebar di bawah pohon, di atas batu, dan semuanya akan berbicara mengatakan, hai muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia. Maka semuanya pun dibunuh oleh kaum muslimin kecuali satu pohon garkat. Pohon garkat ini pohon yang punya duri dan buahnya pahit. Dulu di kuburan Baqi cukup banyak, ya. Sekarang subhanallah di Israel paling banyak ditanam pohon garkat karena mereka tahu bahwasanya itu tidak akan berbicara untuk menunjukkan siapa mereka. Jadi kebodohan orang Yahudi tahu kebenaran ini tapi mereka tidak beriman. Makanya wajar Ibnu Abbas berkata dalam nama ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang durmuka adalah orang-orang Yahudi karena kebodohannya. Maka pada saat itu pun dibunuhlah semuanya. Dan termasuk kata ulama hadis sebenarnya yang sembunyi di sekitar pohon garkat. Garkat ini tidak bicara, hai muslim, ini Yahudi. Tapi orang Islam pada saat itu kata ulama hadis mengetahui kalau ini pohon garkat. Jadi memang sudah punya gambaran. Sehingga walaupun sembunyi di pohon garkat tetap akan dibunuh oleh kaum muslimin. Karena orang-orang Yahudi tidak mengikrarkan syahadat. Mereka walaupun sudah tahu kebenaran, mereka memang tidak mau syahadat. Makanya Nabi SAW mengatakan, jangankan Isa AS, Nabi Muhammad SAW saja di zamannya, kata beliau, kalau ada 12 orang dari Yahudi yang mengucapkan syahadat, beriman pada saya, maka seluruh Yahudi akan beriman. Saking sulitnya, 12 orang saya sudah cukup. Tapi pada saat itu pun sama, walaupun dibunuh mereka tidak mau beriman kepada Allah SWT. Ini juga terjadi pada saat terjadi pembunuhan suku Quraidah. Jadi pada saat itu Nabi SAW mengepung mereka, diberikan kesempatan untuk taubat. Mereka tidak mau, akhirnya mereka menganggap kalau dibunuh oleh Nabi SAW, dibunuh oleh kaum muslimin, mereka akan menuju ke surga, gitu kan. Jadi mereka pasrah dengan dibunuh, mereka anggap itu akan menuju ke surga. Dan ini kebodohan, ya, ini kebodohan. Maka pada saat itu selesailah urusan orang-orang Yahudi ini, dan Isa alaihissalam akan memimpin di muka bumi selama, ada riwayat mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Membuat keadilan, dan Isa akan membunuh semua babi, menghancurkan semua salib, dan tidak ada rumah satupun kata Nabi SAW di muka bumi kecuali akan masuk ke dalam Islam, baik dalam keadaan mulia ataupun menolak, terhina. Jadi sudah tidak ada, seluruh muka bumi ini akan jadi Islam pada saat itu. Jadi sampai sini insya Allah bahasan kita akan lanjutkan nanti, pertemuan akan datang, dan silakan kalau ada pertanyaan ditulis di kertas, setelah sholat kita akan bahas. Dan kita akan mulai Ya'juj Ma'juj dan sisa-sisa lainnya nanti kita akan bahas pada pertemuan akan datang. Mungkin begitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.